Baik, Bapak Ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam. Wa bihi nasta'in, dengannya kita semuanya mohon pertolongan kepadanya. Ala umurid dunya watin, atas segala urusan dunia, agama maupun akhirat. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Semoga salawat dan sejahtera, keselamatan semuanya tersampaikan kepada junjungan kita, Rasul akhir zaman, Rasulnya para Rasul, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan seluruh keluarganya, dan juga seluruh pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Semuanya kita bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita semuanya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, dan sesudah itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahlad dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu dzikir yang tahu jika kalian tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan Ustadz kita, Ustadzina al-kiram, Bapak Kiai Haji Soekardi, yang memandangi mengawal pengajian dan kelompok Asyifa online ini. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan baik. Yang saya hormati pula seluruh kru, pengurus dari kelompok pengajian online Asyifa ini. Tidak lupa para host, para leader yang mengawal dengan semangatnya, Pak Hedi dengan suaranya, Putwi, tambah nemen, Bu Hunter, dan Pak Kodar, alhamdulillah sehat, dan seluruh jamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah semuanya, amin ya rabbal alamin. Tentu tidak pernah kita lupakan, sesungguhnya karunia Allah adalah sangatlah tak terhingga, tak bisa dihitung. Kita diminta oleh Allah mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillah dan mensyukurinya dalam ketaatan kepadanya. Insya Allah ditambah terus dan tidak akan pernah berhenti. Yang kedua, semoga sholawat dan salam tetap terabadikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul akhir zaman, uswah kita, qudwah kita, yang tak lekang oleh waktu dan selalu dikenang sepanjang masa. Walaupun tidak pernah berjumpa dengan beliau, insya Allah Rasulullah tunggu di akhirat nanti, asal kita tidak terlepas dari syahadat yang kita miliki dan terus mentadabburi ajaran-ajaran beliau yang semuanya bersumber dari satu sumber, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak henti-hentinya kita terus mengingatkan diri sendiri, saya pribadi, lalu kepada panjenengan semuanya jamaah. Siapa tahu panjenengan belum tahu apa yang akan kita sampaikan, atau mungkin panjenengan sudah tahu, untuk menambah kuatnya pengetahuan, atau pengen lupa untuk mengingatkan yang lupa. Bapak Ibu jamaah Asyifa online rahimani wa rahimakumullah. Materi kemarin sudah saya sampaikan satu season. Jika hari ini panjenengan kok datang hari ini, kemarin datang hari Ahad, ada rekaman yang sudah di-share. Yang sudah di-share panjenengan bisa mendengarkan kembali. Nah, sebagai pengingat, materi kita tentang taklid itu gabung biasanya kalau sudah
dibahas tentang taklid, pasti dibahas tentang ittiba, gandengannya. Pasti juga dibahas tentang ibtidak, pakai ain, ibtidak. 3 ini selalu dibahas. Panjenengan kalau ingin meyakinkan dan kepingin tahu setahu-tahunya sebetul-betulnya tahu, ayo tak ajak ke pondoknya penyusun kitab ini. Tak ajak ke sana, khusus memang menghafal Quran di sana. Panjenengan rawuh di sana, kiai ini dikongkon lungguh, ya, untuk menerangkan detailnya tentang ittiba ini. Mungkin ada 30 orang saja sudah cukup, atau 40 cukup pondok itu. Dan biasanya kalau kita ke sana memang disiapkan, ya, kecuali nggak telepon ya, nggak disiapkan apa-apa. Disiapkan terus dahar bersama anak-anak pondok yang kecil-kecil itu, yang hafal Quran itu, yang jauh, apa ini namanya, dari tempat yang jauh. Ya kita mungkin ya masih kalah, ya. Umur sana umur 15 tahun, 11 tahun wis hafal 30 juz. Lah kita sudah umur expired belum hafal banyak. Wah, terus biasanya memang ditampilkan anak-anak yang hafal itu, panjenengan mau buku apa, kitab yang mana, ayat yang mana, surat yang mana, mereka akan jawab. Ketika kita membaca kata-kata awal gitu ya, mereka akan menjawab. Dan membacanya dengan berbagai riwayat. Wah, haru. Mungkin panjenengan sering kalau ke sana itu ya akan, mungkin ya kalau pertama kali mungkin panjenengan akan nangis, terharu. Arek cilik-cilik ngono kowe hafal Quran, kowe yo gelem mondok, yo gak dolanan HP dan sebagainya, haru. Dan itulah obat hati kita yang kadang-kadang kita itu lepas. Dan nanti setelah itu disambut anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng kecil-kecil itu. Nanti terus kiainya menyampaikan apa sih taklid, apa sih ittiba, apa sih tidak. Dibedah. Panjenengan akan dikasih buku nanti. Jika mau panjenengan program saja. Jika berkenan. Mungkin satu bis yang isinya 35 itu. Nah, terus ke sana ke pondok. Kapan lagi kalau panjenengan timbangan nang Bromo yo gak kelar-kelar, ke situ aja. Malang situ dekat. Buring kota. Nanti pulangnya mungkin bisa kemana itu untuk cari oleh-oleh atau apa gitu ya. Jadi ada tadaburnya. Nanti di bus itu juga ada asatid kita yang mau memberi tausiah di perjalanan. Terus di sana nanti didudukkan, ditempatkan, nanti karena bus tidak bisa masuk, panjenengan akan dijemput oleh bemu-bemu yang disediakan untuk masuk karena gangnya sempit. Masuk ke sana itu sempit gangnya. Dan ngapunten, mencari ilmu begini ini wajib loh, wajib. Dapatnya tidak wajib. Di mana saja mestinya kita yang hadir, bukan ustadz yang dihadirkan. Karena itu kiainya tak minta untuk al-falah. Kalau al-falah mau santri itu datang aja ke sana. Tidak ada akhlaknya kalau umpamanya kita itu menghadirkan kiainya kita panggil, jangan ada akhlaknya. Ilmu itu dicari, bukan ilmu mencari kita. Di mana ilmu itu dicari? Ya ke orangnya, ahlinya. Lalu kita hadir lah di situ tuh ada akhlak namanya, yang itu dibahas oleh Ustaz Ihya itu. Ya Ustaz Ihya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekedar info. Barangkali panjenengan bosan di rumah, ngapunten, panjenengan harus refresh. Bagaimana sih pondok itu dan sebagainya. Ini bukan promo tapi ini kewajiban. Saya pun juga demikian karena ngelakoni. Senangnya betapa kalau di luar itu lebih memperhatikan daripada tunggu-tunggu di rumah ambek rada-rada ngantuk ngono iku. Seje Pak, seje Bu. Beda sekali. Kita hadir di sana, beda, hasilnya pun beda. Bahkan mungkin itu tidak pernah panjenengan lupakan. Karena hadirnya diri, ya, perjalanan itu lebih lama, lebih awet kesannya daripada kita duduk di rumah saja. Atau ya ke Al-Falah. Situ pasti ada kesan beda karena ada keluar rumahnya. Nah, keluar rumah itu sudah namanya safar. Safar itu pahala tersendiri. Cari ilmu pahala tersendiri. Mendapat ilmu sesuatu sekali. Jadi banyak yang kita dapat. Allahu Akbar. Wes, itu sekedar info intermezzo muqaddimah. Nanti kita Taklid saya ingatkan lagi. Ustaz, nanti kita koordinir untuk itu. Saya tertarik sekali itu. Mungkin Asifah nanti kita atur untuk. Iya Bu, kita belum begitu. Kita belum begitu. Nanti insya Allah ya kalau panjenengan pernah ke sana,
akan ketagihan lagi, ketagihan lagi, ketagihan lagi. Sehingga ilmu yang kita dapatkan walaupun tidak signifikan, tetapi kita sudah ada reaktif ikhtiar untuk mendapatinya. Dan itu sebagai bukti nanti saat berjumpa dengan Allah itu, ya Allah sudah saya cari ini. Dan saya mengikuti yang benar. Saya sudah benar ini. Lah, untuk mengikuti yang benar, yang tidak taklid, yang ittiba, dan yang tidak ibtidak, itu sudah kita ketahui. Dan ini melanda hampir seluruh dunia, ngapunten. Kalau sudah idola itu, apa katanya, Pak? Berani mati karena idolanya. Itu yang terjadi asobia, yang terjadi pertikaian antar suku, kabilah, antar sekte, antar perbedaan itu. Karena ini. Karena ini. Nah, kenapa tidak kalau kita tanya di sumbernya penyusun buku ini? Jadi saya ini dikirim dan mungkin nggak ada yang dikirim, saya aja yang ya barangkali dianggap CS gitu, dikirim 2 buku, saya baca, loh, nah ini ada buku seperti inilah. Terus beliau menyiapkan diri untuk siapa-siapa yang datang. Memang bilang sama saya secara langsung, siapa-siapa yang hadir, monggo rombongan ke sana, ayo kita dialog persoalan taklid, ittiba, ibtidak. Dan di sana ada tempat, ada aulanya. Yang itu ya memang ngapunten, yang namanya pesantren yang ada di pelosok, daleman, ya ngapunten, ya tidak apa itu besar seperti gontor gitu, tidak. Ini kecil-kecil tapi yang telah ratusan hafidh-hafidho, ada yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, di Sulawesi, ada di mana ini, tempat-tempat lain, dan sudah berdakwah di sana, di Bali dan sebagainya. Dan beliau siap kalau dihadiri, wis panjenengan ndak bawa apa-apa, beliau senang sudah didatangi, dikunjungi oleh para pencari-pencari ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, moga itu bisa diinisiasi. Saya hanya bicara saja, kalau umpamanya saya diajak ya tambah seneng, nanti tak tunjukkan jalannya. Khawatir kalau saya nggak diajak itu terus sepi di bus itu tidak enak. Saya itu bagian ngompori saja, ben rame. Terus tempatnya nanti bagaimana koordinasinya, monggo yang ikut umpamanya 1 elep atau 2 elep. Kalau elep bisa masuk ya, 2 elep itu mungkin ya 30 orang. Ya siapa yang dulu mendaftar, ya yang beruntung. Itu aja. Dan Malang tidak jauh, alah piro 100 apa 200 cukup pulang pergi saat hari pagi. Kalau mau panjenengan daharnya di sana ya dikirim aja agar dahar siang di situ langsung kundur di sana, menyiapkan diri untuk juga barangkali ada dahar, walaupun biasanya kalau saya bilang itu nggak mau dibayar, tapi nggak begitu, walaupun nggak mau dibayar tapi bahasanya lain, bukan untuk daharan tapi untuk kebutuhan pondok, wis mengenai wis gak akan ditolak kalau kata-katanya untuk kebutuhan pondok begitu. Bapak Ibu masih mengingatkan, barangkali kemarin panjenengan tidak rawuh, baru kali ini kok mendengar, maka saya sampaikan ulang. Taklid itu apa sih? Menerima pendapat seseorang tanpa mengetahui maksudnya. Maksud itu tempat pengambilan dalilnya. Tidak tahu. Jadi yes, pokoknya melok gerubiak wis melok. Loh, iki nang ndi? Habis kalau saya ngomong melok ya, loh. Jangan. Harus ada dalilnya jika itu masalah syariat, masalah ibadah. Lek masalah dolan-dolan ya wis gak apa-apa sih. Wah itu hablum minannasnya. Ini hablum minallah, persoalan ibadah. Tidak boleh tidak tahu dari mana diambil dalilnya. Nah, lalu ada ittiba. Ittiba itu apa? Menerima pendapat seseorang dan mengetahui maksudnya. Maksudnya itu tempat pengambilan dalil. Oh, ini Al-Quran loh yang nyuruh. Oh, ini hadis. Loh, hadisnya loh sahih. Nah, ketika sudah Al-Quran sudah kita peroleh dalilnya tentang sholat, tentang puasa, zakat, infak sodako, sholat-sholat sunnah, dan lain sebagainya. Semuanya ada. Panjenengan sudah pegangan Al-Quran ini, ayatnya, ini hadisnya. Maka panjenengan erat-erat pegang. Andaikan ada pendapat yang lain, boleh terserah. Tetapi pegangan yang utama yang sudah panjenengan ketahui, itu yang utama yang terus panjenengan istiqomahkan. Itu namanya taklid.
namanya ittiba. Yang ketiga adalah ibtidak. Ibtidak itu adalah bahasa umumnya bid'ah, perbuatan yang baru, yang tidak disyariatkan di dalam Islam, itu namanya bid'ah. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah lah. Panjenengan kalau mendengar Jahmiyah pasti tidak paham, atau mungkin remeng-remeng pernah mendengar. Kalau umpamanya panjenengan mendengar Mu'tazilah, kan pernah dengar itu, atau Rafidhah, ya, atau firqah-firqah yang lain yang sesat yang disebut oleh Nabi 73 golongan yang masuk surga satu. Lah satu itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sebut Nabi di hadis itu dikatakan gini, ana ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang ada pada diriku dan sahabatku berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang aku lakukan, apa yang sahabat-sahabatku lakukan, itu adalah rumus hadis Nabi. Siapa-siapa yang ikut Nabi, ikut para sahabat, maka dianggap oleh Nabi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya kan langsung kepada kata-kata yang namanya taklid itu. Ustadz, saya ini sudah ikut kiai ini, dia sudah pintar dari saya. Nah, itu keterangan-keterangan berikutnya yang kemarin saya terangkan, sekarang saya tambahkan lagi. Apakah boleh Ustadz? Boleh. Nah, keterangannya nanti. Oke. Baik, sekarang ini kita nyambung Bapak Ibu ke satu pertanyaan. Panjenengan, kalau pertanyaan ini nanti bias, maka boleh rekamannya itu diulang. Pertanyaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mencela orang yang mengikuti orang-orang kafir dan nenek moyang mereka. Dari ayat-ayat kemarin itu loh Bapak Ibu. Kamu tidak boleh begini, tidak boleh begini loh. Ini sudah nenek moyang sejak duluku ya wis begini ini. Ya wis kudu ono siraman kembang-kembang gitu-gitu. Ini sudah adate wis gak oleh diwai, gak oleh dirubah. Loh ya apa lek kapan gini-gini mantenan mau apa semuanya. Apakah ada dan seterusnya. Jadi lebih ekstrim. Pagi ini saya menyampaikan. Loh ya apa Ustaz wis kadung, ya ora apa-apa. Semakin hari seseorang jika semakin mau mencari ilmu, semakin Allah tunjukkan rahasia-rahasia terdalam dari ilmu yang Allah berikan kepada Rasulullah dan diberikan kepada sahabat terus kepada kita. Dengan rahasia-rahasia kesesatan. Oh gini tuh Ustaz. Oh gini, bagaimana sikap kita dan seterusnya nanti di uraian-uraian berikutnya. Pertanyaan saya ulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mencela orang-orang yang mengatakan, oh ini nenek moyang, oh ini mbah-mbahmu dulu kayak gini, wis gak oleh diwai. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengerti hukum, tidak mengerti syariat. Ya sholatnya kadang-kadang ya arang-arang. Sekolah ya gurung nutup umpamanya. Atau ngajinya itu belum bisa dan seterusnya. Karena mengikuti adat istiadat sehingga menjadi melekat. Seakan-akan kalau itu tidak dilakukan itu terlaknat. Seakan kalau itu tidak dilakukan itu nanti pamali. Apa itu ya? Ya pokoknya gitulah. Atau yang jika tidak dilakukan itu nanti membawa tidak berkahnya kehidupan dan seterusnya. Apapun tidak memperoleh petunjuk mereka itu kita ikuti. Naudzubillah. Nah sekarang kita semakin pintar, semakin ngaji, semakin paham. Sedangkan Allah tidak mencela orang-orang yang mengikuti para ulama yang memperoleh petunjuk. Boleh. Nah ini yang bahasan yang tadi saya bilang. Mengikuti ulama boleh. Nah bahkan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bertanya kepada orang yang ahli, orang yang mengerti. Itulah yang saya maksud. Kalau saya mengerti mungkin 40, 50 atau 30% saja tentang taklid ibtidak itu. Yang nyusun buku ini pasti yang lebih tahu dari saya. Lah maka saya harus datangi. Paling tidak saya harus mengkantong apa-apa yang tidak cocok bagi saya. Nah, ketika sudah dijelaskan ada dalil Al-Qur'annya, ada dalil hadisnya, loh, terus maunya apa? Mau menolak? Ya tidak bisa. Karena jelas dalilnya itu Al-Quran ditunjukkan, dalil dari hadis ditunjukkan pula.
Maka yang ada bagi orang yang setelah crash, kontradiktif, ya, atau tajadul itu apa itu berbantah-bantahan. Begitu sudah Al-Quran yang mengatakan dan memutuskan, hadis Rasulullah mengatakan dan memutuskan, kita tidak boleh menoleh lagi, gak wawu, ya, tidak kenal, Ustadz sesat, nggak boleh. Kalau sudah itu Al-Quran dan hadis, maka sami'na, atau tidak ada lain kecuali jawaban itu. Maka ada surat An-Nahl ayat 43 itu Pak Qadar. An-Nahl surat nomor 16. Ayatnya 43. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Silakan boleh diterjemahkan. 43 Pak Ustaz. 43. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka, yakni pengikut setan semuanya. Ya Allah, subhanallah. An-Nahl ya, Pak ya. An-Nahl 16. Iya, Bang. Ayat 3. Salah. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau, Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, jadi jangan asal ngerjakan saja. Jika itu perkaranya perkara syariat. Jangan asal ikut saja. Kalau itu masalah perintah dan larangan. Nah, kalau panjenengan ada orang melakukan kebaikan, yang panjenengan tahu sumbernya, bahwa itu ada di dalam Al-Quran, bahkan dicontohkan Rasul. Maka yang ada adalah mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa mengucapkan Alhamdulillah? Karena kita melihat ajaran Allah. Kita melihat tuntunan Rasulullah dibumikan oleh orang tersebut, dibumikan oleh keluarga kita, dibumikan oleh saudara kita. Selagi ajaran Allah, ajaran Rasulullah yang masih banyak orang mengikuti dan mendawamkan atau mengistiqomahkan ajaran itu, maka sesungguhnya bumi ini masih dalam keadaan stabil, nyaman ditempati. Walaupun akan tetap bergeser kepada hari kemudian. Betapa banyak perilaku-perilaku yang orang itu atau remaja itu ikut-ikutan, tidak tahu dasarnya. Ikut-ikutan, tidak tahu dasarnya. Mungkin dulu kita demikian, mungkin. Nah, selepas usia-usia pensiun, kok ketemu dengan tempat ngaji-ngaji, dapat informasi, loh, gak oleh tangi niki. Loh, lah kondisi itu. Nah, hal-hal seperti itu membuka wacana wawasan kita untuk terbuka, untuk mengetahui sebenarnya bagaimana. Disinilah karunia Allah, nikmat Allah yang tak terhingga itu. Bukan makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi karunia ilmu membuka kita itu semakin nyaman kemana saja. Nyaman, enak kemana saja. Maka penting bagi kita. Lalu kepada ahlu dzikir yang tidak lain adalah para ulama, maka kita harus menolehkan kepadanya. Tidak boleh menoleh kepada yang lain. Lah bukankah kita mengetahui kalau menoleh kepada yang lain, Masya Allah, jadi masalah juga nanti. Ayo kita lihat lagi pada surat Al-Kahfi, ya. Surat Al-Kahfi di sana disebutkan surat yang nomor 18. Ya. Ayatnya ayat yang ke 28. Ayat yang ke 28 surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Okay. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap kerinduannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alangkah indahnya ayat ini. Alangkah luar biasanya jika ditelaah. Apakah kita masuk golongan yang itu apa yang ini? Di situ disebut, dan bersabarkanlah dirimu Muhammad. Lah Rasulullah kan sudah tidak ada. Rasulullah kan telah wafat. Berarti K itu masuk diri kita. Umat Rasulullah. Janganlah kau palingkan pandanganmu dari orang yang suka zikir, suka ilmu, suka memikirkan pengetahuan agama. Jangan dipalingkan. Kalau kita sudah mendapati satu tempat untuk menelaah sebuah ilmu pengetahuan, jangan berpaling. Karena itu yang menyelamatkan kita. Siapa yang berpaling? Di ayat itu, siapa yang dipalingkan oleh Allah hatinya? Siapa yang akan membuka kembali? Gak ada. Karena itu pertanyaan yang tadi saya sampaikan, jawabannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari ahli ilmu. Maka tidak asing kalau kita itu hendaknya menelaah kembali sejarah peradaban masa lalu, siapa-siapa yang telah menorehkan ilmu pengetahuan ya, orang-orang beriman, orang-orang yang luar biasa itu, ya Al-Khwarizmi, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, ya Allah, yang utamanya juga Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Belum Pak, kita itu belum mengenali. Apalagi ke puncak sahabat-sahabat kita yang 60 sahabat yang diselamatkan oleh Allah dari neraka. 60 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasul di buku, di kitab yang namanya Al-Rijalu Haular Rasul. Itu usulkan aja kepada Ustadz, siapa tuh? Ustadz Farid Ahmad itu. Ustadz Farid Ahmad itu. Usulkan sahabat-sahabat 60 itu siapa saja, keistimewaannya apa saja. Karena beliau yang mengampu materi sejarah. Kalau saya sudah selesai pelajaran itu karena saya buat buku peradaban mulai mulai sahabat sampai masuknya Islam ke Indonesia. Saya bikin buku, sekarang masih proses. Bikin buku dan mudah-mudahan jadi, dan mudah-mudahan kalau sudah jadi nanti untuk panduan di lembaga kursus Al-Falah. Karena harus dikenalkan kembali bagaimana Islam masuk di Indonesia. Nah, kita itu bersyukur di antara negeri yang dikunjungi oleh para ulama sana, ulama yang luar biasa, ya dari Baghdad, yang dari Yaman, ke Indonesia, lalu kita menjadi orang yang mendapati informasi tentang Islam. Bersyukur kepada Allah. Jika itu tidak ada, terus kita pulang kemana nanti? Tidak tahu informasi. Itu bersyukur sekali. Nah, bersyukur itu tidak hanya sekedar mengetahui jasa para imam-imam, jasa para ilmuwan-ilmuwan, jasa para sahabat tabi'in itu kita kenang. Makanya kita membaca sholawat itu kan, wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain, semuanya, dan keturunan Rasulullah dan para pengikutnya semuanya sedunia yang masih mengikuti, ya gitu, baca sholawat untuk beliau-beliau itu. Karena itu Bapak Ibu, adapun bertaklid
kepada ulama-ulama yang mencurahkan segala kemampuannya untuk mengikuti Al-Quran. Lalu kita bertanya kepada beliau, Ustadz, Kiai, ulama, apa begini ini, bagaimana begini ini. Jangan dieksekusi sendiri jika tidak tahu. Kalau kita sudah tahu, maka harus kita mencoba untuk mengamalkan. Karena itu ada ayat sebagai jawaban pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Yaitu terdapat di dalam surat Al-Isra. Ini surat Al-Isra, surat nomor 17. Ayatnya ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والأبصار والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Monggo. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ayat ini Bapak Ibu pun juga kita tadaburi. Itu kalau orang yang memiliki hati lembut, yang cintanya kepada Allah tak terbantahkan dan tulen, yang cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada Al-Quran itu tak terbantahkan, menangis. Kenapa menangis? Saking dalamnya ayat ini loh. Bagaimana Allah mengatakan begini, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya ditanyakan oleh Allah loh Bapak Ibu. Ditanyakan. Di dalam hati ini, Bapak Ibu, afidah kita ini, fuad atau afidah. Disebut fuad juga, disebut afidah dalam Al-Quran. Relung hati. Hatinya rohani. Kalau kita husnudzon, selamat. Kalau kita suudzon, itu yang akan jadi masalah. Makanya, ayat yang sering kita viralkan tuh, panjenengan sudah hafal semua. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kau tampakkan, engkau jelaskan, engkau lahirkan, atau engkau simpan dalam hatimu, Allah tetap akan menghisab, menanyakan kenapa hatimu kok waktu itu begini, begitu, dan sebagainya. Kenapa, dan sebagainya. Ditanya oleh Allah. Dan itu panjenengan sudah hafal ayatnya. Ya tahu surat Al-Baqarah 284 itu, 283 itu, 24, 284 itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang taklid itu tadi. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Itu yang Al-A'raf ya Pak? Al-A'raf 7, ayatnya ayat yang ketiga, awal-awal. Ya Allah. Al-A'raf 3. Ayat Al-A'raf surat nomor 7 ayat 3. Ya Pak Ustaz. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Iya. Jadi SOP perjalanan kita Bapak Ibu adalah sudah diberikan oleh Allah. Jadi kita tinggal melaksanakan saja, tidak perlu membuat, tidak perlu bikin, tidak perlu untuk menyusun seperti undang-undang gitu. Allah sudah punya Al-Quran. Dan uraian segala kehidupan, undang-undang dan sebagainya. Ya udah,
indukannya ya Al-Quran. Jika tidak ada yang jelas, maka kita cari penafsirannya. Dan seterusnya. Tidak boleh. Taklid tidak boleh. Wis pokoknya lah. Wis pokoknya daek lah dan sebagainya dan sebagainya. Lalu diperjelas lagi oleh ayat berikutnya. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan untuk mengikuti Al-Quran yang diturunkan secara khusus. Ya. Dan orang-orang yang taklid tidak mengetahui bahwa Al-Quran ini adalah yang diturunkan untuk kehidupan. Dan jika petunjuk itu jelas berbeda dengan ucapan orang yang ditakliti, maka orang tersebut harus menghindarkan diri. Kalau Al-Quran itu sudah menyatakan begini, terus ada yang berpendapat begini. Walaupun ulama terkenal, Gus terkenal, Kiai terkenal, kok menyelisihi? Sudah tinggalkan, gitu. Itu namanya ittiba, bukan taklid lagi. Tetapi tidak boleh menghinakan. Getun aku melok dekiku. Kiai opo, Ustaz opo, Gus opo, Habib opo gitu itu. Jangan, ndak usah mencela. Ya ada plus minus. Jika kita mendengar kok tidak baik, gak sesuai dengan Al-Quran, cukup hati itu mengarahkan kepada orang-orang yang berzikir yang tekun itu yang selain yang kita selama ini dengar. Makanya ayat surah Al-Kahfi yang tadi awal, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Ada Bapak Ibu orang yang pagi siang malam itu zikir kepada Allah, menelaah. Wonten orang-orang seperti itu enggak nampak. Tersembunyi sebagaimana ngapunten. Enggak promo. Memang beliaunya itu jarang sekali keluar. Kitabnya luar biasa yang saya sampaikan di Malang itu. Sederhana. Pondoknya pun juga sederhana, tidak mewah. Panjenengan kalau ke sana terus bayangkan bangunannya besar gini-gini, boten. Dan beliau berjuang sendiri, ngapunten sendirian bersama istri, bersama anak-anaknya 3 perempuan semua yang semuanya hafal Quran. 3 putrinya itu semua hafal Quran. Dan sejarahnya karena saya mengetahui, maka senang kalau saya ngobrol dengan beliau itu. Senang sekali. Dan biasanya saya itu diseneni kalau lama nggak ke sana itu. Diseneni. Ya sekarang gini gitu bahasanya gojol-gojolkan gitu itu. Terus nggak tahu kesini, nggak pernah kesini gitu ya itu gojol gitu. Tetapi memang mencari waktu yang pas karena kalau sudah ke sana seharian itu keturutan ngobrol. Berhenti makan, berhenti sholat. Habis sholat ngobrol lagi, nggak habis-habis. Karena sering gegeran dalam arti sebuah pertandingan ilmu lah. Bukan ngedu ilmu, tetapi agar wawasan saya pribadi itu nambah. Terus saya itu juga ngajar di mana-mana. Lah kalau ilmu nggak tambah, usah topo ngono gitu. Wong ustazku gak belajar. Kiai kok gak mojo. Makanya sering saya sampaikan, ustadz harus punya ustadz, kiai harus punya kiai, ulama harus punya ulama. Kenapa? Untuk controlling diri agar tidak merasa bisa semuanya. Oh ternyata saya ini belum ketahui. Oh ini setelah saya ketahui. Begitu itu sudah diketahui, dipelajari. Bagaimana terusnya? Ya disampaikan di kelas masing-masing. Di mana-mana. Jadi disebarkan. Lah kiai ini nggak kemana-mana. Lah yang nyebarkan itu ya murid-muridnya yang sudah yang ngaji tentatif gitu itu. Hari Minggu ke sana, hari Sabtu ke sana ngaji. Habis itu setelah ngaji terus pulang ke tempatnya, ke pondoknya masing-masing menyampaikan. Ya seperti itulah Nabi ketika sahabat mendatangi Nabi setelah dapat ayat disampaikan di tempat masing-masing di kabilah menyampaikan, kemarin saya dapat dari Rasulullah gini. Umat-umat di kabilah-kabilah itu berkumpul. Ya dulu enggak dikenal pondok gitu, kumpul terus menyampaikan begini dari Rasulullah. Seneng. Akhirnya ulama-ulama itu, tabiin itu murid-muridnya sahabat itu kepingin ketemu Rasulullah. Ya, kepingin ketemu Rasulullah walaupun tidak akan pernah bertemu berjumpa karena mereka umat tabiin ya, kelompok tabiin yang tidak bisa bertemu Rasulullah hanya bertemu dengan sahabat. Mereka sahabat-sahabat yang lain yang belum berjumpa dengan Rasulullah kepingin. Ya apa sih Rasulullah itu?
Ya apa sih dan sebagainya, ketemu Rasulullah, oh ini belajar bersama dan seterusnya. Sehingga semakin kuat ilmu yang mereka dapat. Sehingga bertanya ini bebas. Karena itu penting untuk kita mengikutinya. Nah, ayat berikutnya yang mengupas tentang taklid ini, yang kemarin kita sampaikan, taklid pun juga ada beberapa hal, ya. Taklid itu ada yang dibolehkan, ada yang harus diikuti, ya, dan taklid yang haram. Lalu yang ketiga, ayat yang kita kupas di pagi hari ini adalah surat An-Nisa, surat nomor 4. Ayatnya ayat 59. Surat An-Nisa, surat nomor 4, ayat 59 ini juga menerangkan tentang hal itu. Fa'il tanaza'tum, saya potong tengah-tengahnya. Fa'il tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Monggo Pak Qadar, sampun tah. Diterjemahkan. Surat nomor 4. Maka jika kalian berselisih ini, Pak, nomor Ya, dari betul. depan. Ya. Oke. Maka jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan. Ya. Ya itu apabila kita terjadi dengan guru kita, ustadz kita, kiai kita, ulama yang kita idolai, ketemu. Lalu panjenengan crash dengan beliau. Berbeda pendapat. Boleh berbeda pendapat itu. Boleh, Al-Quran membolehkan kok. Kiai nggak bisa dibantah. Boleh dibantah. Kalau kiainya nggak mau dibantah, sebenarnya memang ada akhlak. Bantah kiainya, bantah gurunya, ya modelnya kudu tetap ketawaduan. Bukan nantang-nantang mentang-mentang. Jangan. Diusir-usir kemana-mana. Ada ustadz ceramah diusir. Jangan. Jangan dialog. Ngobrol lah. Ngobrol. Sepatulah. Ayat ini memberikan kepada kita pelajaran. Lah bagi kelompok-kelompok yang suka ngusir-ngusir itu, nggak tahu ayat ini. Karena terprovokasi dengan nilai minus dari seseorang. Ustadz, kiai, atau gus, atau habib, dan lain sebagainya itu. Habaib itu. Diusir. Loh, kok berani berbuat begitu? Maka ayat Al-Quran itu mengingatkan kita ini, tak ingat-ingat sejak dulu lama. Ya, wa intuti aktsaroman fil ardi yudillu ka'an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, pasti kata Allah, yudillu ka'an sabilillah, tersesat dari jalan Allah. Rombongan mengusir itu. Loh, kebanyakan mereka itu orang ngaji apa tidak? Gak tahu ngaji. Loh, kok iso ngono iku? Ya wis jano, gak usah loro ati. Iso emek ngusir tok, gak iso ngaji. Iso emek ngusir-ngusir tok. Nah, hal-hal seperti ini, kenapa tidak diikuti petunjuk Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita mengembalikan persoalan-persoalan itu kepada pimpinan. Logika, ya, yang bukan berdasarkan Al-Quran. Jangan dipotong loh, jangan di-skip loh ya. Bukan mengikuti pimpinan. Ya, arahan loh, terus nanti di-skip sampai situ. Jadi saya boleh disalahkan. Padahal ono sambungannya yang tidak berdasarkan Al-Quran. Ya, dan bukan juga berdasar as-sunnah. Bila terjadi demikian, yakni mengembalikan kepada akal dan logika yang terbatas ini, merupakan taklid yang tercela. Taklid yang haram. Wes aku melok. Lha apa iki? Ya kok dia sesat udah. Ayo melok.
pakai seragam pula. Ayo guys seragam ben awak dhewe iki iso dititeni dan lo, kenapa demikian? Padahal mereka itu datang untuk kepingin menelaah ngaji. Ustadznya juga datang diundang untuk memberikan pencerahan. Sisanya jika ada perbedaan yang yang jauh umpamanya, ya kita dialog. Kita punya dalil, mereka punya dalil. Sisanya lepaskan mereka jika memang tidak sama dengan kita sudah punya. Oke, kita gandoli milik kita. Tetapi kalau kita itu salah, harus juga mau disalahkan. Jangan karena anaknya yang menasehati, menengo wae. Gak usah melok-melok, gak rung. Padahal anak iki jebolan pondok. Lah sedangkan dia itu gak ana jebolan-jebolan blas. Jetas ngaji nang Asyifa. Ngono kuwi wis gayae kaya pinter-pinter. Lho anake teko dari pondok pesantren. Terus ada perbedaan ditentang-tentang. Loh, ya gak usah di pondokne yo, kelonono wae rangkulen ae nang omah kono, jan ngono wae lho, anak itu ke pondok kok ditentang lho. Iku ilmu yang murni yang mungkin tidak sama dengan kita. Lalu ada anaknya itu dalil-dalil, ya alhamdulillah ya Allah, anakku sisa Quran, dalil-dalil ya Allah, alhamdulillah. Ya nak, ya apa nak? Ngene iki oleh apa nak? Oleh apa gak nak ngene iki? Oleh ta? Gak oleh mah gini-gini dalil. Oh alana, iya yo pinter. Suwun yo nak yo alhamdulillah sampean kok ya tambah pinter. Loh gitu. Aja dijatuh karan. Persoalan prinsip kebudayaan atau budaya yang tidak pernah. Loh itu akhirnya panjenengan yang taklid. Lah anak yang kayak dalil dikira aku pondokmu ku ngajari apa sih kok ngono iku. Loh, jangan gitu. Jangan omong sing apik. Terjadi nggak gitu itu? Banyak, sering terjadi. Bu, Pak, itu anaknya itu dari mana? Siswa, ya Ustaz, Pak taruh pondok sana. Apa diajari gini-gini? Lah. Jangan pernah tahu nggak isinya pengajian, pelajaran di sana itu? Ya lah Ustaz, gini-gini. Akhirnya ditokne anak itu. Loh, jangan gitu. Karena fitnahan jadi masalah. Masya Allah, jadi kita itu menjadi orang yang tidak jujur kepada diri sendiri, merasa senior, lalu menghai kebenaran itu harus dari lisannya, dari mulutnya. Tetap kebenaran itu dari sumber Allah Al-Quran dan dari Rasulullah hadisnya. Jangan dari mulut kita, jangan ngarang. Ngarang nggak boleh Bapak Ibu. Jangan ngarang jadi akal-akalan gitu. Wah, gak ada marine. Seandainya Al-Quran itu tidak ada, hadis tidak ada. Betapa rusak dunia ini. Rusak. Karena apa? Semuanya pakai logika masing-masing, perasaan masing-masing. Gara-gara sakno, ojo-ojo wis sakno gak popo. Jangan. Sakno itu harus juga berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau kita alasannya itu karena hati sakno, loh, berarti kita itu tega membiarkan saudara kita, anak kita itu nyemplung neraka. Coba sampai segitu itu. Nah, kalau tidak ngaji pagi ini, mungkin informasi sepotong kita dapatkan. Sehingga kita ngaji itu terus melek, Bapak Ibu. Oh alah ngono ta Ustaz. Oh alah ngono ta Gus. Oh alah ngono ta. Begitu, Pak. Begitu. Wes ngapunten kebablasan. Kita akan masuk di part 3 atau bagian ketiga minggu yang akan datang. Bersabarlah. Monggo Pak Edi. Monggo Pak Edi.